Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 15 April 2026 dengan judul Menyelaraskan Pekabaran Advent. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Mari kita ikuti penjelasannya. Konsep penyelarasan merupakan bagian dari pengembangan keyakinan para penganut Sabat pada tahun 1850-an, ketika mereka mulai meninjau kembali beberapa pemahaman mereka, lalu menyesuaikannya sebagaimana mestinya. Demikian pula halnya dengan aspek-aspek masalah pintu tertutup, seperti yang kita lihat kemarin. Maka pada awal tahun 1852, James White dapat menyatakan, "Kami mengajarkan pintu terbuka ini dan mengundang mereka yang bertelinga untuk mendengar serta menerimanya dan menemukan keselamatan melalui Yesus Kristus." Ada kemuliaan yang luar biasa dalam pandangan bahwa Yesus telah membuka pintu ke bilik yang maha kudus. Jika dikatakan bahwa kami adalah penganut teori pintu terbuka dan Sabat hari ke-7, maka kami tidak akan menyangkalnya, karena inilah iman kami. Pada awal tahun 1850-an, dia dan para penganut hari Sabat lainnya bersukacita bukan saja atas pimpinan Tuhan yang terus dirasakan, tetapi juga atas keindahan pekabaran mereka dan atas besarnya misi yang telah ditetapkannya bagi mereka. Ada sesuatu yang penting dari sikap mereka. Mereka tidak takut mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Mereka tidak hanya berpegang teguh pada keyakinan yang sesuai dengan pendalaman Alkitab yang saksama, tetapi mereka juga bersedia menyesuaikan keyakinan yang terbukti keliru setelah mempelajarinya lebih lanjut. Terlalu banyak dari kita yang memandang kebenaran sebagai sesuatu yang statis. Sebagian dari kita bahkan menganggap pekabaran gereja Masehi hari ke-7 sebagai sesuatu yang lahir dan berkembang sepenuhnya pada tahun 1840-an. Tidak ada yang lebih dari kebenaran. Sistem kepercayaan Advent adalah aspek dinamis dari gerakan tersebut. Saat Tuhan memimpin, maka denominasi bersedia untuk mengikutinya. Dengan demikian, pemahamannya tentang kebenaran Alkitab dan misinya telah bertumbuh dan berkembang seiring waktu. Berdasarkan apa yang telah terbukti kokoh, termasuk doktrin pilar utamanya dan pemahamannya tentang aliran nubuatan antara Wahyu 12 ayat yang pertama dan 14 ayat yang ke-20. Ia terus menyesuaikan sistem kepercayaannya agar sesuai dengan pemahaman yang lebih memadai tentang pekabaran Alkitab dan kebutuhan dunia yang berdosa. Dan transformasinya belum berakhir. Tuhan akan terus menuntun umatnya melewati hari itu hingga kita melihat Kristus datang di awan-awan. Kami berterima kasih kepadamu Bapa, karena telah memimpin kami di masa lalu, dan kami menantikan bimbingan-Mu di masa depan. Tolonglah kami agar memiliki pikiran yang terbuka dan hati yang siap saat Engkau menuntun kami selangkah demi selangkah. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil,
Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.